Aduh, 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 lubangnya itu loh, aduh. Dari rumah makan Niki 5 yang ada di daerah Jatisari, kita lanjutin perjalanan menuju ke arah timur ya, ke arah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Gimana puasa kalian semua? Semoga lancar, semoga diterima puasa dan amal ibadah kalian semua, amin. Di video ini saya mau ngajakin kalian semua untuk jalan-jalan online di jalur Pantura, atau update terkini kondisi jalur Pantura menjelang musim mudik lebaran tahun 2024. Seperti biasa, perjalanan dimulai dari gerbang tol Tambun atau gerbang tol Grand Wisata. Tapi sebelumnya saya mampir dulu di SPBU di daerah Kalimalang. Tepatnya ini ada di sebelah timurnya Jembatan Legenda atau sebelah baratnya Jembatan Setu. Di sini saya mau mampir ke toilet dan juga mau ngasih tahu ke teman-teman semua kalau di sini itu ada masjid bagus banget yang dulu pernah viral, yang konon katanya mirip-mirip kayak masjid di Madinah. Wah, mantap ya, katanya seperti itu. Dan pastinya di SPBU ini kalian bisa istirahat dengan nyaman saat perjalanan mudik nanti. Seperti apa masjidnya dan seperti apa kondisi terkini jalur Pantura, monggo ditonton videonya. Masjid ini sempat viral, yang desainnya itu bentuknya itu mirip-mirip kayak di Madinah gitu katanya ya, katanya. Saya juga belum tahu, belum pernah ke Madinah. Tapi bagus kok. Tadi itu dari depan sana ya. Nah, dari sana masuk. Biasanya sih kalau parkir di dalam sini, parkir mobil, cuman kan itu ditutup ya, jadinya tadi parkir di atas di tempatnya SPBU. Masjid Nur Setiasih namanya, Masjid Nur Setiasih. Itu ada kantin Masjid Nur Setiasih tulisannya. Dan ini untuk area parkirnya. Luas ya, parkirnya itu luas. Ini untuk mobil dan ini untuk motor. Infak parkir. Bisa langsung di-scan aja. Dan untuk masuk ke dalam itu lewatnya mana ya? Dulu pernah ke sini, cuman lupa. Nah, yuk. Ini sekedar ngeliatin aja ya. Mau ke toilet sih sebenarnya. Tempat wudhu pria Ikhwan. Ada tulisan batas suci. Batas suci lagi, kasihan suci. Nah, itu untuk yang wanita naik lewat sana dan yang pria lewat sini. Tempat wudhunya bersih. Nah, ini tempat wudhunya bersih, bagus ya. Jadi kalau misalkan kalian itu mudik lewat jalur Kalimalang, bisa nyempetin mampir di sini. Wastafel dan itu toiletnya bersih. Udah kayak di hotel gitu ya. Mantep lah. Ini jam 5:30 pagi, jadi sepi ya. Setelah waktu subuh jadi sepi. Bukan pas waktu sholat. Kalau pas waktu sholat ya sepertinya rame ya. Untuk naiknya sebelah mana ya? Oh, itu tuh. Pria Ikhwan sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Nah, pemandangan dari atas ini bagus banget. Nih, yang dibilang mirip-mirip kayak di Madinah. Desainnya tuh bagus banget. Cakep ya. Kalau dulu tuh viralnya itu sempat viral masjid di SPBU mirip-mirip kayak di Madinah gitu katanya. Cakep. Sunrise-nya mana ya? Oh, lagi mendung ya. Kalau sekarang mas sering mendung jadi nggak kelihatan. Sunrise-nya ada di sana. Sebelah timur ada di sana. Nah, ini dia Masjid Nur Setiasih. Luar biasa. Padahal ini masjid ini ada di SPBU loh. Jadi kalau misalkan kalian itu mudik, perjalanan mudik lewat Kalimalang, bisa istirahat mampir di sini. Bagus lah, pokoknya masjidnya itu bagus. Dan masjidnya ini agak ke dalam gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan dari SPBU-nya. Jadi kalau misalkan ke SPBU nggak nyempetin masuk ke dalam sini ya nggak kelihatan.
ini sayang banget ya, yang tadi sahur apa mungkin buka puasa kok nggak dirapiin gitu sampahnya. Sayang banget, kenapa nggak dimasukin tempat sampah gitu, jadi kan kotor ya. Ya yuk kita lihat di dalam seperti apa masjidnya. Habis dari sini kita lanjutin perjalanan menuju ke arah Pantura. Mana turun? Ya, tadi udah dari masjid dalam sana ya, dari dalam Masjid Nur Setiasih. Dan ini mau balik ke parkiran, mau lanjut perjalanan. Di sini ada pohon, ini entah pohon kurma atau pohon sawit ya. Nah, ini berbuah nih. Ini sawit apa kurma ya? Mungkin kalau ada yang tahu bisa diisi di kolom komentar. Nah, itu sawit apa kurma? Tapi masa sawit sih? Kayaknya kurma ya kayaknya. Kayaknya nggak tahu juga. Model-modelnya mirip sih. Ada yang tahu mungkin ini sawit apa kurma? Dan ini numbuh loh. Kalau emang ini kurma, bagus ya. Bisa numbuh di sini. Tapi kok bekicot? Numbuhnya bekicot. Enggak ya? Ada bekicot kebetulan lagi di sini. Nah, itu mobilnya. Yuk lanjut perjalanan. Di video ini saya mau ke Pantura. Posisi sekarang lagi ada di Kalimalang, di SPBU Kalimalang Bekasi. Kalau yang belok kiri, sebelah kiri itu menuju ke arah timur. Atau ke arah mana ya? Ke arah Jembatan Setu, ke arah Pul Sinarjaya, ke arah Cikarang, dan yang kiri ini ke arah barat, ke arah Jakarta, ke arah Bekasi Kota, ataupun ke arah Grand Wisata. Nah, walaupun tujuannya itu mau ke timur, mau ke Pantura, tapi saya ke barat ya. Mau lewat tol dulu soalnya. Dari sini mau masuk tol, nanti keluar di Cikampek. Soalnya kalau tol apa tuh namanya? Kalau Pantura yang dari sini ke Cikampek itu kan ya udah biasalah ya. Nanti saya update perjalanan yang di Pantura sana aja. Belok kiri ke arah Grand Wisata. Jadi saya mau masuk tol di gerbang tol Tambun atau gerbang tol Grand Wisata. Lebih populernya dengan sebutan tol Grand Wisata. Kalau lurus ke depan sana itu ke arah Jakarta ya, ke arah barat. Belok kiri masuk tol. Nanti keluar Cikampek lanjut lewat Pantura. Ya, masuk gerbang tol Grand Wisata. Jam 6:08, sekarang posisi udah ada di tol Jakarta Cikampek. Tepatnya barusan masuk di gerbang tol Grand Wisata atau gerbang tol Tambun. Kondisinya untuk saat ini rame lancar ya. Ya nggak rame-rame banget sih sebenarnya. Ya lancar lah pokoknya ya. Kilometer 39. Nah, barusan itu isi etol sama ke ATM ya, ngambil duit. Ya wes, lanjut ya.
Cikampek Utama. Oh ini nih. Kabarnya kan kemarin itu ada kenaikan tarif ya. Coba sekarang jadi berapa? Tarif 27. Naik ya? Tarif tolnya sekarang 27.000. Kemarin kan sebelumnya 20.000, sekarang jadi 27.000. Jam 6:53 atau berapa menit ya? 53 menit dari Kalimalang atau 40 menit dari Greenwich. 40 menit dari gerbang tol Greenwich. Kita keluar di Cikampek, barusan itu ngelewatin gerbang tol Cikampek, terus lurus lagi dikit keluar menuju ke arah Jalan Pantura, Cikampek, Bungursari, Purwakarta, belok kiri. Lurus sana ke sana ya. Kalau lurus itu ke Trans Jawa. Jakarta Cikampek, coret Cikampek Palimanan, lurus depan Cipali. Nah, dulunya di gerbang tol Cikampek ini pastinya rame banget ya kalau pas lagi menjelang mudik Lebaran ataupun arus balik Lebaran. Pastinya di sini rame banget dulu sebelum ada tol Trans Jawa atau tol Cipali. Ini merupakan satu-satunya akses menuju ke arah timur waktu itu zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ya enggak lah. Pokoknya tahun 2000-an lah ya, 2000-an sebelum ada tol Cipali. Ini merupakan gerbang tol utama menuju ke arah Pantura. Gerbang tol Cikampek. Emang bayar lagi? Barusan bayar lagi. Nol ya. Tadi kan udah ngetap di gerbang tol Cikampek itu 27.000 udah naik. Yang sebelumnya itu 20.000 ya, udah beberapa tahun terakhir itu 20.000 dan ini nyoba barusan itu 27.000, naik 7.000. Belok kiri. Nah, belok kiri ke arah Cikampek Cirebon. Kalau belok kanan itu ke arah Purwakarta, Sadang. Ya, siap. Kadang ya walaupun tahu itu tetap pakai Google Map gitu buat ancer-ancer, buat acuan waktu gitu loh, gitu ya. Jadi walaupun udah tahu, kadang masih pakai Google Map juga. Dan di depan itu ada pertigaan atau simpang Jomin, simpang Mutiara. Nah, itu merupakan pertigaan legend ya. Udah legend banget zaman dahulu kalau misalkan pas lagi musim mudik Lebaran, musim arus balik Lebaran, wah itu rame banget. Pasti banyak banget liputan-liputan TV di sekitaran Cikampek, gerbang tol Cikampek, di sekitaran simpang Jomin, simpang Mutiara, wah itu rame banget. Merupakan puncak macetnya ya, simpang Jomin, simpang Mutiara itu puncak macetnya dulu. Kalau sekarang sih enggak ya. Ya barusan udah ngelewatin simpang Mutiara. Jadi barusan itu simpang Mutiara, depan itu nanti sampai di simpang Jomin. Nah dulunya. Wah ini udah dulu banget ya. Sekitar tahun 90, tahun 2000. Wah itu puncak macet. Kalau pas lagi musim mudik Lebaran, simpang Jomin, simpang Mutiara. Wah itu daerah sini ya. Dari simpang Mutiara barusan sampai ke depan itu sampai simpang Jomin. Itu pusatnya macet ya. Mungkin kalau misalkan kalian itu dulu pernah bermacet-macetan ria di sini, ya bisa diisi di kolom komentar gimana kisah-kisah kalian, pengalaman kalian semua ngelewatin jalur Pantura saat mudik Lebaran. Mantep ya. Tapi kalau misalkan yang lewat Pantura full, nggak lewat mobil ya. Kalau yang mobil itu biasanya kan dari Jakarta sana itu keluar tol Cikampek, baru dari tol Cikampek ini menuju ke arah Pantura lewat sini, lewat Jalan Simpang Mutiara sampai ke Simpang Jomin sana itu lewat sini. Tapi kalau yang full naik motor, maksudnya maaf ya nggak lewat tol, dari Jakarta itu langsung Pantura terus, ya ketemunya di depan sana, di Simpang Jomin. Nah depan itu Simpang Jomin. Di depan Simpang Jomin, kalau yang belok kiri itu menuju ke arah Jakarta, belok kanan itu menuju ke arah Cirebon atau ke arah timur ya. Kalau misalkan yang dulu itu naik mobil, misalkan yang dulu itu lewat tol ya, maksudnya maaf, yang dulu itu lewat
tol keluar Cikampek mau ke Pantura ya lewat sini. Nah, Karawang Jakarta kiri, Cirebon kanan. Lewat sini sampai di pertigaan Jomin ini belok kanan. Tapi kalau yang full naik motor lewat Pantura itu dari depan sana, dari sebelah kiri, dari atas ya. Nah, itu kan di atas itu ada jembatan. Ya sebenarnya sih jembatan ya. Ya bener jembatan, emang bener jembatan. Itu dari kiri, yang dari Jakarta itu dari kiri lewat jalan biasa, lewat jalan Pantura itu dari kiri menuju ke arah timur sana, itu menuju ke arah ke Cirebon. Akhirnya sekarang sampai lagi di jalan Pantura. Udah berapa tahun ya? Ya lebaran tahun kemarin sih, belum lama-lama banget. Tahun kemarin waktu itu pulang kampung mudik lebaran, saya nyempetin lewat Pantura. Kangen jalur Pantura. Nah, sah ya. Sah ini masuk di jalan Pantura. Wah, jalannya agak keriting ya. Ada beberapa lubang yang ya masih keriting lah jalannya. Walaupun sebenarnya sih bagus ya. Namanya jalan Pantura tapi emang dari dulu ya. Dari dulu begitu, jalan Pantura itu bagus sih bagus, tapi ada beberapa tambalan, ada beberapa lubang, ada lah. Dan yang legend di jalur Pantura ini ada rumah makan Niki. Rumah makan Niki 5, rumah makan Niki berapa lah, banyak banget ya. Dan di depan itu ada rumah makan Niki, coba deh di foto dulu, foto thumbnail dulu. Nah, ini dia, ada rumah makan Niki, foto thumbnail dulu. Sip. Masih buka nggak sih rumah makan Niki ini? Nggak tahu ya rumah makan Niki ini masih buka apa enggak. Tapi yang di sini yang banyak itu masih buka ternyata 24 jam. Masih ada ya rumah makan Niki. Mungkin buat kalian yang kangen pengen mampir rumah makan Niki ya silahkan. Ini rumah makan Niki 5. Ada di daerah Jatisari. Foto thumbnail dulu. Nah, barusan udah foto di sini ya, bikin thumbnail ya. Kalau ada tulisan Niki 5 ini kan kelihatan banget kalau ini Pantura gitu. Mantap lah, luar biasa. Ini kenang-kenangan banget ya lewat sini ya. Jalur sejuta umat, jalur sejuta kenangan. Ya wes, yuk lanjut perjalanan menuju ke arah mana ya? Sampai mana ya ntar ya? Cirebon kali ya? Lanjut ya. Ya lanjut, jam 7:19 sekarang. Dari rumah makan Niki 5 yang ada di daerah Jatisari, kita lanjutin perjalanan menuju ke arah timur ya, ke arah Cirebon. Nantinya perjalanan ini mau sampai kemana, ya gimana ntar ya. Mungkin sampai Cirebon, sampai Palimanan mungkin. Soalnya ini sebenarnya itu kan bukan mudik beneran ya. Bukan mudik beneran, cuman pengen update jalur Pantura aja. Jadi jalur Pantura itu sekarang seperti apa. Buat acuan buat kalian semua yang pada pengen mudik lebaran besok ya, sekitar 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi udah nggak berasa ya, ntar lagi mudik lebaran. Jadi kalau sekarang itu di musim lebaran hari ini, musim lebaran tahun ini itu waktu liburnya itu kemungkinan sama. Hari Sabtu itu udah puncaknya ya. Banyak banget yang pada libur mulai hari Sabtu. Nah, itu lagi rame-ramenya. Kalau saran saya sih biasanya ya, kalau saya sendiri kalau misalkan lagi pengen ngejar nggak macet gitu, itu pulang kerja langsung dari pabrik, dari tempat kerja itu langsung jalan, nggak usah pulang lagi. Istri yang bawa mobil ke tempat kerja, pas saya keluar pulang itu langsung jalan gitu aja langsung. Itu posisinya ada di depan posisi macet. Kalaupun misalkan macet, kita ada di depannya macet, jadi aman begitu. Tapi ya beda-beda ya. Misalkan nggak sempet ya monggo silahkan, gimana enaknya aja. Untuk SPBU jalur Pantura ini banyak banget, namanya juga Jalan Nasional 1 ya. Jalan Pantura ya, masa nggak ada SPBU? Banyak banget lah ya. Ini sebelah kiri ini ada SPBU. Dan dulu misalkan musim mudik ya, biasanya dulu kalau lewat sini itu saya pakai motor dulu. Tahun 2000-an lah ya, tahun 2000 sekian ya, 2000 sampai 2010. Pokoknya zaman-zaman sebelum nikah kali ya. Ya dulu sebelum nikah masih bujangan itu kalau pulang kan naik motor sendirian. Malam-malam sendirian. Itu kalau misalkan nyari pom bensin, nyari SPBU itu susah nyari SPBU yang nggak rame-rame semuanya. Nah, triknya itu ngambil SPBU yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan nih, ada nih. Sebelah kanan. Kalau SPBU sebelah kanan itu biasanya nggak terlalu rame. Tiap ada SPBU pasti kan ada puteran, ada puter balik nih. Barusan kan ada puter balik. Jadi kalau misalkan SPBU sebelah kiri itu penuh banget,
ambil SPBU sebelah kanan. Itu relatif lebih sepi ya, relatif lebih aman, nggak terlalu rame, nggak terlalu nggak terlalu rame aja, nggak terlalu ngantri gitu sih sebenarnya. Kalau dulu saya begitu. Aduh, lupa barusan perbatasan Subang. Tadi belum dinyalain kameranya, lupa. Biasanya kalau pakai motor kayak gini balik lagi. Kebablas ini kayak gini, lupa nggak nyalain kamera, balik lagi direkam ulang. Tapi karena pakai mobil ya ribet ya kalau mau balik lagi ini. Ya udahlah, lanjut aja. Yang penting barusan ngasih tahu, barusan itu ada perbatasan masuk ke Subang. Untuk jalur Pantura ini didominasi sama mobil-mobil angkutan barang. Seperti di depan itu ada mobil truk. Dan tadi itu juga banyak banget ya mobil truk, mobil box gitu ya, mobil angkutan barang. Dan kalau untuk mobil pribadi ada 1, 2, 3 ya adalah. Mobil pribadi ada, bukan nggak ada, enggak. Tetap ada, cuman nggak sebanyak dulu ya. Kalau untuk mobil pribadi itu ya kebanyakan pada lewat jalan tol. Langsung ke arah Cirebon itu lewat jalan tol Cipali. Di sini ada mobil pribadi tapi kebanyakan penduduk-penduduk setempat ya. Yang jarak-jarak pendek ataupun emang tujuannya itu mau ke daerah Pantura sini. Misalkan mau ke Pamanukan atau mau ke daerah-daerah Pantura, daerah sinilah. Tapi kalau yang jarak jauh ke arah timur, ke arah Jawa Timur ataupun mungkin ke arah Jawa Tengah, itu biasanya lewat tol Trans Jawa. Rumah makan utama Patok Besi Subang. Oh, ini udah sampai Patok Besi ya. Tadi udah lewatin perbatasan masuk ke Kabupaten Subang dan ini ternyata ada di daerah Patok Besi. Di sebelah kiri ini ada warung-warung banyak banget ya. Warung warna-warni gitu catnya. Ada warna merah, hijau, kuning, banyak banget. Warung apa ya? Ada yang tahu mungkin? Tapi bulan puasa tutup kok. Tuh, tutup kan ya. Warung kopi. Oh, ada tulisannya warung kopi ternyata. Warung kopi, live musik. Apa lagi? Tuh, pokoknya warung warna-warni aja ya. Oh, ada yang buka ternyata. Ada warung warna-warni di daerah Patok Besi. Kalau yang warung warna-warni ini belum pernah jajan di sini, jadi nggak tahu nih. Saya nggak tahu ini warung apa, nggak tahu. Ya mungkin kalau kalian dulu pernah jajan di sini, mungkin bisa diceritain rasanya enak apa enggak, jajanannya gitu. Kopinya itu enak apa enggak, bisa diceritain lah. Oh, ada warung Padang. Rumah makan Padang barusan. Tapi pastinya kalau misalkan mudik lebaran dan lewat sini siang ya jangan mampir di warung lah ya. Kalau malam nggak apa-apa. Tapi kalau siang ya puasa lah. Jadi karena ini bulan puasa, kalau misalkan naik motor itu waduh bener-bener tantangannya itu luar biasa ya. Panasnya itu terik, panas ngatang-ngatang gitu. Aduh. Makanya ini naik mobil biar nggak terlalu panas. Barusan ternyata udah ada yang mulai mudik barusan. Ada satu motor yang belakangnya itu pakai tas-tas gede-gede gitu ya. Aduh, mepet. Nah, barusan itu ada motor yang udah tasnya itu tas gede-gede taruh belakang gitu. Ada satu motor yang udah mulai mudik. Kalau untuk libur sih sebenarnya belum libur ya. Untuk ASN ataupun mungkin pegawai swasta itu biasanya itu libur di tanggal berapa ya? Pokoknya hari Senin itu udah libur deh. Hari Senin udah libur, Sabtu Minggu libur, hari Jumat itu terakhir. Misalkan pulang di hari Jumat ataupun di hari Sabtu pagi. Wah, luar biasa itu. Siap-siap aja. Dan kalau misalkan lewat Pantura sini macet dan lewat tol Trans Jawa itu juga macet di Cipali, wah luar biasa ya. Ada jalur lain yang relatif lebih lancar. Nah, nanti pulangnya saya lewat situ. Bukan Pantura dan juga bukan lewat jalan tol. Ada jalannya. Lewat Cikamurang. Nanti dari Cirebon sana ketemunya langsung sampai ke Sadang. Ada di pinggirnya jalan tol Cipali. Jalur Cikamurang itu ada di sampingnya jalan tol Cipali. Nanti pulangnya saya lewat situ, insya Allah. Jadi berlanjut ya. Setelah jalan Pantura, berikutnya pulang lewat Cikamurang. Nih dari tadi emang bener rame banget ya. Rame itu rame untuk angkutan barang. Kalau untuk kesehari-hariannya kayak gini ya.
Maksudnya bukan rame pemudik, bukan rame orang jarak jauh gitu, enggak. Sampai di daerah Ciasem. Tadi itu Kecamatan Patok Besi, terus sekarang ada di daerah Ciasem, dan nanti depan itu ada di daerah Pamanukan. Jam 7:37 untuk kecepatannya ya nyantai ya, 80 ya, ngimbangin yang lainnya lah, nggak ngebut-ngebut banget dan nggak pelan juga. Biasanya kan ada juga yang nanyain kecepatan berapa itu bang, ya gimana ya, saya sih nggak pernah ngebut-ngebut banget lah. Ngebut banget enggak, nyantai juga ya nggak terlalu nyantai-nyantai banget lah, nyantai tapi nggak terlalu nyantai-nyantai banget, standar lah. Dan kalau misalkan kalian itu mau mudik lewat jalan Pantura ini, tolong diperhatiin untuk persimpangan jalan ya. Kok persimpangan jalan? Apa namanya ini? Putar balik. Nah, kalau misalkan putar balik, jalan putar balik kayak gini, nah ini perlu diperhatiin banget. Misalkan udah terlalu semangat ya, saking semangatnya gitu misalkan. Nah, ini kayak gini nih. Udah terlalu ngebut, ternyata di depan itu ada yang mau putar balik. Nah, pas udah deket, tanggung, ngerem mendadak, nah itu bahaya. Jadi ya perlu lebih fokus lagi ya, dilihat dari depannya itu lebih fokus lagi. Ini mau kemana sih, kanan apa kiri yang jelas ah. Yuk, kalau kanan tak salib kiri, kalau kiri ya monggo. Ya wes lah. Nah itu kayak gitu, ada yang mau putar arah. Misalkan yang dari depan itu ada yang mau masuk ke arah kita, ataupun yang di depan kita itu mau masuk ke arah kanan. Nah itu perlu diperhatiin. Ada banyak banget putar arah. Apalagi kalau misalkan malam ya, malam mungkin kurang begitu jelas, pandangan jauh kurang begitu kelihatan, ya perlu hati-hati banget ya intinya ya. Kadang suka ketawa sendiri ya kalau misalkan ngelihat tulisan-tulisan yang ada di truk ataupun di mobil-mobil gitu. Lucu tulisannya tuh. Di depan ada tulisan apa tuh? Terkadang jengkel lihat foto KTP sendiri, udah jelek seumur hidup lagi. Terus apalagi itu tulisannya? Jangan mengganggu istri orang. Apa tuh? Apalagi nggak kelihatan ya? Motorku jelek sejuta cerita. Apa tuh? Daripada kamu sejuta per bulan. Sejuta per bulan. Oh, motorku jelek sejuta cerita, motormu bagus sejuta per bulan. Jangan menggoda istri orang, biarlah istrinya orang yang menggoda kita. Aduh. Ada-ada aja ya. Aneh-aneh lah ya. Tuh sebelah kanan ada SPBU. Terus yang sebelah kiri ini ada masjid apa ini? Oh, dulu berhenti di sini nih. Masjid Nurul Huda. Dulu kayaknya berhenti di sini ya. Waktu itu malam-malam. Jadi perjalanan sebenarnya ya rencananya pengen lewat Pantura ini malam dan naik motor rencananya. Cuman kalau malam naik motor itu aduh, inget kayak dulu lagi agak rawan ya, agak serem gitu kalau misalkan sendirian. Pas baliknya lewat Karawang itu aduh, banyak banget geng-geng motor gitu. Agak ngeri. Kalau misalkan dibablasin sampai ke Cirebon sana pakai motor sendirian, ntar baliknya yang ngos-ngosan, ngap-ngapan, panas, ngatang-ngatang. Aduh, ya udahlah akhirnya pakai mobil ini. Waktu itu sekitar tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu lah ya. Berhentinya di situ tuh, di Masjid Nurul Huda. Hotel Marconi ada di sebelah kiri. Hotel Marconi. Udah masuk Pamanukan ternyata. Cirebon 82 km lagi. Masih jauh juga ya ternyata ya. Masih 82 km. Waduh, ini lubang di mana-mana ya, banyak banget ini. Waduh, lubangnya, waduh. Nah, ada di arah Pamanukan. Tapi Pamanukannya sebelum jembatan Pamanukan ya. Ini lubang banyak banget. Aduh. Waduh.
Dan ini untuk saat ini nggak ada perbaikan. Jadi kalau misalkan Lebaran besok, pas musim mudik Lebaran besok ya kemungkinan besar itu lubang masih ada. Nih lubang lagi. Aduh, hati-hati ya. Waduh, jembatan apa barusan namanya, Cipangantan apa gitu. Nah, sampai di jembatan apa tuh namanya, flyover Pamanukan. Dari flyover Pamanukan ini kalau misalkan belok kanan, itu di bawah itu kan ada belok kanan ya, itu menuju ke arah Subang kota. Jadi kalau misalkan mau ke Bandung, bisa dari sini belok kanan lewat bawah sampai ke Subang, lanjut ke arah Tangkuban Perahu, Lembang. Nah itu sampai ke Bandung. Waktu itu kan beberapa kali perjalanan Go24 ke Bandung lewat Subang gitu ya, banyak yang nanya kalau misalkan dibilang kiri ini sampai ke Pantura gitu, itu tembusnya mana? Aduh, lubangnya itu loh, aduh. Perlu hati-hati banget ya. Wah, lubang di mana-mana. Aduh. Tuh. Enggak cuman dikit ya, kanan kiri semuanya rata lagi. Lubangnya rata, jadi nggak bisa dihindarin, emang harus diinjak. Nih, kalau ini masih bisa dihindarin, tadi nggak bisa. Kanan kiri itu masih rata lubang semua. Waduh, ini bener-bener lubangnya kayak gini. Hati-hati ya. Mungkin kalian yang mau mudik besok Lebaran, hati-hati. 2 minggu lagi, kayaknya sih 2 minggu lagi kayaknya masih kayak gini. Kayaknya ya. Kalaupun misalkan ada perbaikan jalan ya, keburu nggak ya kalau misalkan 2 minggu lagi. Nah ini di depan ini menuju ke arah pelabuhan ya, pelabuhan daerah Pamanukan. Pelabuhan apa itu namanya ya? Patimban. Pelabuhan Patimban. Dan barusan itu kayaknya proyek pembangunan jalan tol ya, jalan tol yang menuju ke arah Patimban, pelabuhan Patimban. Ini boleh nggak ya kalau misalkan masuk gitu? Oh nggak boleh, itu ditutup kok. Pengen lihat sih sebenarnya, pengen lihat kayak apa pelabuhannya. Dan untuk pelabuhan Patimban sendiri itu melayani rute-rute apa namanya, rute perjalanan kemana aja ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa diisi kolom komentar, nanti kita juga nyari-nyari info deh. Barusan belok kiri itu menuju ke arah Patimban, ngecek dulu ya. Ya lanjut lagi ya. Dari pertigaan menuju ke arah pelabuhan Patimban, lanjut lagi perjalanan. Barusan itu ngecek-ngecek dan juga masang apa ya, ngecas kamera. Soalnya kameranya tinggal 3% baterainya. Aduh, ini sambil ngecas, jadi ya ntar lagi matiin dulu ya, biar kameranya keisi dulu baterainya. Ada di dekatnya jembatan Kalisewo. Jadi di depan itu jembatan Kalisewo, dan di sini itu ada tradisi yang udah lama banget ya, emang udah tradisi warga sini. Di sini pada nyapu-nyapu jalanan, ini berharap ada orang yang lempar duit. Nah, itu ada yang lempar duit tuh. Waduh, ada yang lempar duit, ngelempar koin gitu ya. Coba deh ngobrol-ngobrol sebentar. Permisi Bu, maaf Bu. Ini lagi nyapu apa ya? Oh, emang udah tradisi dari dulu begini ya Bu ya? Apa nggak bahaya Bu? Udah biasa ya? Ini posisinya ada di depannya Masjid Al-Ikhlas, dan karena emang di sini udah terbiasa dari dulu kayak gini ya, udah terbiasa ya, walaupun mungkin bahaya tapi udah ya, alhamdulillah nggak ada kecelakaan ya Bu ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah aman ya. Ya udah ini Bu. Ya sama-sama Bu. Ya mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau ngasih di sini ya bisa berhenti dulu, mungkin ya lebih amannya ya. Nah, nanti sampai di jembatan sana itu banyak banget, bahkan pas lagi di jembatannya itu lebih ramai. Nanti yang pas di jembatan sana lebih banyak lagi ya Pak ya? Banyak banget orang yang pada nyapu-nyapu jalanan kayak gini.
Apalagi nanti kalau udah pas musim mudik lebaran, waduh, lebih ramai lagi ya Pak ya. Pas sampai tuh Kampung Bangjaran tuh. Oh, sampai sana jauh Pak ya. Oh, apalagi nanti pas lagi musim mudik lebarannya sampai sana itu jauh banget, sampai Kampung Banjaran tadi katanya. Banyak banget. Sebenarnya sih kalau untuk pusatnya itu di jembatan sana ya. Dulunya itu di jembatan sana. Yang dulu itu dulu ceritanya gimana Pak? Kok ada pada nyapu di sini? Oh, yang dulunya tuh. Ada ronggeng. Oh, ada ronggeng. Yang waktu dulunya. Oh, belum ada jembatan. sebelum ada jembatan dulu ada ronggeng gitu. Ada ronggeng. Nah, terus ceritanya gitu. Terus kendaraan ya balik ke sana. Balik ke sana lagi. Ya, belum ada jembatan sih. Ada biasa jembatan biasa. Bangku itu. Oh, jadi ceritanya itu dulu ada ronggeng di sini, terus kecelakaan di sini apa gimana? Iya gitu. Oh, ada kecelakaan gitu ya? Iya, terus. Terus abis itu banyak orang yang pada nyapu-nyapu begini, berharap ada orang yang ngelempar koin. Apa tuh? Ada maunya sih ketet tuh. Ada orang luar dan itu kadang baik dan. Iya. Dari tahun berapa itu Pak? Udah lama banget ya? Tahu, udah lama. Oh, udah lama banget ya? Zaman dulu perang mungkin ya? Iya. Zaman Belanda ya? Ya, zaman Belanda tuh, Belanda pertama. Iya, oke lah, iya. Terus Belanda kedua. Oh, iya. Itu. Jadi ceritanya itu dari zaman masih dulu zaman perang ya dulu ya. Ya. Ini, Pak. Ya, wis, kita lanjutin perjalanan ya. Lanjutin perjalanan menuju ke arah Cirebon. Ya, ramai banget ya. Mantap, luar biasa. Masuk ke Indramayu, Kabupaten Indramayu. Nah, ini jembatan Kalisewo namanya. Wah. Dan ini memang udah tradisi kayak gini, walaupun sebenarnya mungkin bahaya ya. Tapi karena udah terbiasa, jadi tadi itu katanya karena udah terbiasa, jadi udah aman-aman aja sih. Ya mudah-mudahan aja nggak ada musibah apapun ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada musibah. Dan rezekinya semakin lancar ya. Ya, udah ngelewatin jembatan Kalisewo Indramayu. Dan ini posisinya udah sampai di dekatnya pantai ya. Ini udah ada di dekat pantai utara Jawa. Sebelah kiri ini langsung pantai, barusan itu pantai ya. Kalau misalkan mau masuk itu barusan bisa. Nah, ini depan ini ada rumah makan Pesona Alam. Pesona Alam apa namanya? Oh, Pesona Laut. Nah, rumah makan Pesona Laut. Mampir dulu bentar kali ya. Mampir dah. Ya walaupun nggak masuk ke dalam ya. Pintu masuk. Soalnya lagi puasa, mau makan apa? Puasa kok. Tapi buka loh itu. Nah. Yaudah ngeliatin sebentar aja ya. Kalau makan ya ini, maaf lagi bulan puasa, jadi saya nggak masuk ke dalam karena emang lagi puasa. Tapi pengen ngeliatin pemandangannya. Ya udah masuk aja di depan itu dikit ya. Coba turun dulu sebentar. Mampir di rumah makan Pesona Laut. Rajanya ikan bakar dan seafood. Wih, mantep. Dan ini udah legend banget ya di jalur Pantura. Itu emang udah terkenal banget rumah makan Pesona Laut. Untuk rumah makannya di sini ya. Tapi karena ini lagi bulan puasa, saya nggak masuk ke dalam. Ngeliatin aja dari sini. Pemandangannya tuh, Pesona Laut. Pintu masuk rumah makan Pesona Laut. Buat kalian yang pengen mudik lewat Pantura, kalau malam ya bisa mampir lewat sini, bisa mampir di sini, bisa makan di sini, rumah makan Pesona Laut. Tuh. Wih, mantap. Jadi makan dengan view langsung di pinggir laut.
Cakep, 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 cakep. Pesona laut. Jadi di situ ada spot-spot foto juga ya, spot-spot foto di pinggir pantai. Cakep, cakep, cakep. Tidak, di tengah laut itu ada banyak perahunya juga ya ternyata ya. Itu di depan itu ada perahu-perahu juga, perahu-perahu nelayan. Terus kayak ada keramba apa tambang, keramba sih kayaknya ya. Tuh. Kayaknya sih keramba kayaknya. Kurang tahu juga. Dan itu kalau misalkan dilihat ya, di dalam itu ada orang pada masuk ke dalam foto-foto gitu. Kalau misalkan izin masuk ke dalam boleh nggak sih? Coba nanya ya. Ya barusan udah nanya-nanya kalau untuk masuk ke dalam karena emang ini belum buka ya. Jadi emang sebenarnya nggak boleh ya. Tapi kalau dari luar kayak gini nggak apa-apa, dari luar sekedar ngeliatin aja, sekilas-sekilas aja. Dari rumah makan Pesona Laut kita lanjutin perjalanan menuju ke arah Cirebon atau ke arah timur. Ya wes ya, lanjut ya. Dari rumah makan Pesona Laut sekarang jam 8:53 atau jam 9 pagi kurang dikit ya. Kita lanjutin perjalanan ke arah timur. Masih menyusuri jalur Pantura. Barusan itu mampir-mampir sebentar di rumah makan Pesona Laut tapi nggak masuk karena emang bulan puasa. Kalau misalkan bukan bulan puasa, mampir aja, mungkin ngopi, ngeteh gitu. Apa mungkin beli yang lainnya. Cuman kan ini bulan puasa. Jadi tadi juga saya masuk nanya ke petugas di sana, karyawan di sana, masuk boleh nggak sih? Soalnya kan ada yang di dalam tuh, ada yang masuk di dalam pada foto-foto gitu. Tapi katanya nggak boleh ya, emang nggak boleh, namanya tutup, masuk. Belum buka, itu masih tutup barusan. Wah ini sebelah kiri ini langsung ke pantai ya. Sebelah kiri ini langsung pantai. Wih, barusan ada bisa buat minggir barusan seharusnya. Minggir gak ya? Lewat mana yang bisa sampai ke pantai? Nah ini ada rumah makan juga, apa itu namanya? Windu apa gitu. Wah ini udah semakin menjauh. Udah semakin menjauh ini. Aturan tadi pas lagi Polres tadi bisa masuk itu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Tadi kan udah kelihatan yang di Pesona Laut ya. Ya wes, dari Eretan Kulon, desa Eretan Kulon, kita menuju ke arah Cirebon. Dan nantinya di perjalanan ini kita mau sampai Cirebon aja ya, karena emang ini bukan mudik beneran. Ini bukan perjalanan mudik beneran, ini cuman pengen update jalur Pantura aja. Pengen update jalur Pantura seperti apa sekarang. Untuk versi Google Map dari rumah makan Pesona Laut barusan sampai ke Palimanan Cirebon itu 1 jam 17 menit atau 69 kilo. Masih lumayan ya, 69 kilo. Masih 1 jam, itu pun perjalanan yang tanpa berhenti. Perjalanan estimasi perjalanan normal versi Google Map ya. Perjalanan tanpa berhenti dan memperhitungkan kondisi lalu lintas saat ini. Estimasi Google Map seperti itu, 1 jam 17 menit atau 69 kilo. Wah ini jalannya tuh gimana ya? Bergelombang begini. Ngepasin posisi roda. Pas banget posisi roda. Jadi emang jalannya bergelombang begini. Dan ini dari Cikampek tadi nggak ketemu sama perbaikan jalan ya. Karena emang udah mendekati musim mudik lebaran, jadi emang nggak ada perbaikan jalan ini. Dan ini jalannya kok begini sih, bergelombang begini. Aspalnya itu udah bergelombang. Nah kalau pas ketemu jalan cor-coran itu nggak bergelombang, tapi tadi pas ketemu jalan aspal, mungkin karena saking panasnya mungkin ya. Saking panasnya Pantura jadi bergelombang. Wah ini nih ada pasar nih. Kalau udah pasar di pinggir jalan terus sampai makan bau jalan kayak gini, waduh ini udah rawan macet ini. Ini belum musim mudik aja udah begini ya. Apalagi nanti kalau udah musim mudik dan seperti ini, waduh kayak apa macetnya. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan nggak macet lah. Soalnya kalau sekarang kan udah nggak kayak dulu lagi ya. Kalau dulu pastinya jadi macet parah banget. Tapi sekarang udah banyak yang pada lewat tol dan udah terpecah jadi 2 ya.
Kalau dulu itu full pada lewat Pantura, sekarang ada yang lewat tol, ada yang lewat Pantura. Dan kalau misalkan Pantura macet, jalan tol Cipali macet, masih ada jalan yang lainnya. Bisa lewat jalan Cikamurang, Subang, Sadang. Wah, itu nanti pulangnya lewat situ dah. Nanti pulangnya lewat situ. Kita sekalian buatin video perjalanan lewat jalur alternatif. Alternatifnya Cipali, alternatifnya juga jalan Pantura. Kalau misalkan jalan Pantura macet, jalan tol Cipali macet, lewat mana? Bisa lewat jalur Cikamurang. Cikamurang ketemu Sadang, ketemu ke itu ya, pokoknya dari Cirebon, Cikamurang, ketemu Subang, Sadang, baru ke Cikampek. Di depan itu udah mau sampai di pertigaan Loh Bener, atau lebih terkenalnya dengan sebutan pertigaan Celeng. Gak jauh lagi. Jadi kalau di pertigaan Celeng itu belok kanan itu menuju ke arah Cirebon ya. Kalau yang lurus itu ke arah Indramayu pesisir. Nah, itu udah terkenal banget ya pertigaan Celeng. Jadi kalau lewat jalan Pantura itu kan lurus terus ya. Dari Cikampek sampai ke arah Cirebon itu lurus banget. Itu titik aman pertama itu nyampe pertigaan Celeng itu udah lega banget. Udah lega kalau udah nyampe pertigaan Celeng. Itu artinya Panturanya udah selesai gitu. Lanjut Pantura menuju Cirebon. Mana sih ini ah? Salib juga nggak bisa. Nah, sip. Nah, di depan sampai di pertigaan Celeng atau pertigaan Loh Bener. Nah, itu ya. Kiri Indramayu, Balongan, Karangampel kiri. Cirebon, Pekalongan, Semarang lurus. Ya sebenarnya sih ke arah kanan ya. Yang Cirebon itu ke arah kanan. Dibilang lurus ya lurus emang. Intinya sih percabangan ya, maksudnya bukan kanan dan kiri, ini percabangan. Yang lurus ambil kiri itu ke arah Karangampel, ke arah Indramayu. Yang lurus juga tapi ambil sebelah kanan itu menuju ke arah Cirebon kota, ke arah Semarang, Pantura lah ya. Lanjut Pantura itu ambil sebelah kanan. Ramai banget ini, itu udah hijau loh padahal. Tapi belum mulai jalan. Taman UKS Indramayu. Sebelah kiri itu Taman UKS. Merah. Astagfirullah. Padahal tadi hijau ya. Pas nyampe sini pas merah. Lama banget sih depan, pada jalannya lama banget, truk-truk itu depan. Ya wes lah. Ya, hijau. Lanjut. Dari pertigaan Celeng atau pertigaan Loh Bener Indramayu kita lanjutin perjalanan menuju ke arah Cirebon. Nah, di sini yang terkenal itu mangga Indramayu. Biasanya banyak banget ya jualan mangga, ini kok nggak ada. Apa mungkin lagi nggak musim kali ya? Biasanya di sini banyak banget orang pada jualan mangga di sebelah kiri itu. Mangga Indramayu. Di depan ini udah ada para pemudik ya ternyata ya. Ada beberapa para pemudik motor itu pakai apa namanya, tas di belakang gede-gede kayak gitu ya, kardus, tas diikat-ikat di belakang. Nah, itu khas banget para pemudik. Ternyata udah pada mudik ya. Tanggal 24 Maret 2024. Plat nomor AA, terus plat nomor apa tadi ya? R. Kalau R kan daerah Cilacap gitu ya. Kalau AA itu daerah Magelang, Purworejo, Kebumen. Nah, daerah-daerah situ. Ternyata udah ada yang mudik. Jadi sah ya kalau udah ketemu para pemudik, itu udah sah. Rasanya itu kayak mudik beneran. Padahal belum, ini belum mudik ini. Masih balik lagi, nanti balik lagi ke rumah lagi, ke Bekasi. Tuh plat nomor E, terus plat nomor AA. Depan itu plat nomor apa? Ya mudik apa enggak tahu ya, tapi yang jelas udah banyak banget yang pada di belakang itu ada tas gede-gede, terus kardus-kardus diikat gitulah ya. Itu khas banget para pemudik. Nah, ini juga bawa tas gede-gede banget di depan, di belakang, khas para pemudik.
Nah, sip. Ya, barusan itu udah ada Tugu Selamat Datang Kabupaten Cirebon. Ini udah masuk di Cirebon ya. Masuk di Kabupaten Cirebon. Jalannya langsung bagus masuk Kabupaten Cirebon, beda banget. Jam 9:53. Dan nantinya untuk perjalanan ini, karena sebenarnya saya sendiri perjalanan ini bukan perjalanan mudik. Besok masih masuk, besok hari Senin itu masih masuk. Jadi ntar mudiknya itu hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah ya. Ya gimana ntar lah. Dan ini belum perjalanan mudik, jadi perjalanannya cuma sampai Cirebon aja. Pantura, update jalur Pantura sampai di Cirebon, nanti sampai di Palimanan. Dari Palimanan nanti pulang ke Bekasinya lewat jalur alternatif, lewat Cikamurang. Dari Palimanan, Cikamurang nanti tembus sampai ke apa tuh namanya? Subang. Wah mantap itu. Dari Subang nanti lanjut sampai ke Sadang. Dari Sadang baru pulang lewat jalan tol. Seperti itu. Sampai di gerbang tol Palimanan. Sekarang jam 10:06 pagi. Jam 10:06 gitu aja ya. Jam 10:06. Ini artinya perjalanan dari Grand Wisata itu sekitar 4 jam pas. Tadi itu jam 10:07 dari gerbang tol Grand Wisata, sekarang jam 10:06. Dari jam 6:07 sampai jam 10:06. Berarti ya 1 jam ya. Minggir dulu. Minggir dulu ya. Ya, di depan itu kalau yang belok kanan, yang ambil kanan itu non tol, yang kiri itu masuk tol. Ya, ini ya sampai di gerbang tol Palimanan. Kalau untuk yang masuk tol itu ambil yang sebelah kiri, yang lurus itu bukan jalur bukan tol. Jadi karena perjalanan kita itu mau balik ke arah Cikamurang, nanti kita lurus ke depan yang lewat atas ya. Dan untuk perjalanan ini kita berhenti sampai di sini dulu. Dilanjut nanti perjalanan pulang itu lewat Cikamurang atau jalur alternatifnya Pantura, jalur alternatifnya tol Trans Jawa. Nah, nanti seperti apa perjalanan lewat jalan alternatif Pantura lewat Cikamurang, lebih jauh apa lebih dekat, lebih lama apa lebih cepat? Jangan lupa tonton video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.